Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-44. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua yang telah tiba di ruang istana untuk bertemu dengan pangeran pertama dan pangeran kedua. Pangeran memohon bantuan kepada Joshua untuk menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh sang Bloodhaven, yaitu Kaisar Lucifer, yang mulai menaruh pasukannya di perbatasan wilayah Avalon. Joshua akhirnya menyetujui permohonan tersebut. Namun ada syarat yang diminta oleh Joshua kepada para pangeran. Pangeran kedua nampak tidak suka dengan permintaan dari Joshua. Akan tetapi, pangeran pertama yang lebih dewasa berpikirnya karena mereka membutuhkan Joshua demi Avalon. Oleh karena itulah, beliau akan memenuhi permintaan dari Joshua. Sebelum Joshua pergi ke perbatasan, dia ingin memeriksa kamar milik Kaisar Markus terlebih dahulu. Dan nanti ketika Joshua telah kembali setelah mengalahkan Lucifer, pangeran harus mengumumkan secara resmi bahwa Joshua diterima masuk ke keluarga kekaisaran, yaitu ke dalam keluarga Brighton. Lagi-lagi pangeran kedua menentang apa yang telah diminta oleh Joshua, karena menurutnya itu adalah sama halnya akan memberikan tahta kerajaan kepada Joshua. Joshua menyebut Pangeran Kaizen tidak bisa membaca situasi saat ini. Jikalau Joshua tidak menghentikan Lucifer, maka kekaisaran Avalon pasti akan hancur dan tidak akan ada yang menjadi raja lagi di antara mereka. Pangeran kedua meragukan Joshua akan bisa mengalahkan Lucifer. Bahkan mereka juga membawa 200.000 prajurit yang sudah siap untuk perang di sana. Joshua dengan tegas mengatakan kalau dia menerima permintaan tersebut karena dia yakin pasti bisa mengatasi semua pasukan dari Bloodhaven. Pangeran pertama begitu percaya kepada Joshua tanpa ada keraguan sedikit pun, dan pangeran pun akan menerima permintaan dari Joshua. Jika kau berhasil menghentikan Bloodhaven, aku akan mengumumkan dirimu sebagai keluarga kekaisaran secara resmi, ucap Pangeran Kaiser. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka berakhirlah sudah diskusi di antara mereka. Joshua lalu kemudian pamit dan segera pergi dari ruangan istana. Joshua ternyata tidak akan langsung pergi. Dia berencana untuk mengumpulkan beberapa bantuan terlebih dahulu. Dan Joshua akan menyelesaikan masalah yang paling membuat pangeran kedua penasaran sebelum dia pergi. Pangeran kedua kemudian bertanya, "Memangnya masalah apa yang paling membuatku penasaran?" tanya pangeran kedua kepada Joshua. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan di Warp Gate, ibu kota kekaisaran Avalon. Iselin dan Lord Theta telah tiba di sana dan disambut oleh seseorang. Siapa sangka yang telah menyambut kedatangan mereka adalah Pangeran Caesar dan para bawahannya. Caesar memperkenalkan dirinya sebagai pangeran keempat di kekaisaran Avalon. Theta tidak pernah membayangkan kalau mereka berdua akan disambut langsung oleh pangeran ketika tiba di Avalon. Theta kemudian juga memperkenalkan diri sebagai Master Magic Tower yang baru. Dan saat ini Theta juga telah masuk dalam jajaran Nine Star benua. Caesar dengan sopan dan penuh hormat menyapa Lord Theta dan meminta izin untuk mengantarkan mereka berdua ke ruang tamu secara langsung. Sebelum itu,
Iselin kemudian meminta untuk memeriksa segel kekaisaran yang telah diminta oleh Pangeran Caesar untuk diperiksa oleh mereka. Karena mereka menerima informasi bahwa ada lebih dari satu segel kekaisaran yang muncul di sini. Caesar tersenyum dan bertanya, memangnya wanita itu siapa? Theta memperkenalkannya, dia adalah orang yang bertanggung jawab pada pemeriksaan segelnya. Tidak ada orang yang lebih hebat darinya pada masalah pemeriksaan ini, ucap Theta. Iselin kemudian memperkenalkan dirinya sebagai wanita yang bernama Iselin Jin Rebecca. Para penghuni kekaisaran pun langsung mengenali bahwa dia adalah keturunan dari Rebecca. Dan hanya ada satu orang yang selamat berhasil hidup hingga saat ini dari keluarga mereka. Caesar memuji Iselin karena Iselin adalah bagian dari kekaisaran yang dibanggakan oleh masyarakat karena dia berasal dari bangsawan Avalon juga. Aku akan sangat mempercayakan kepadamu untuk menentukan keaslian dari segel kekaisaran ini, ucap Caesar. Iselin dengan tegas menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin dikaitkan dengan Avalon dan dia datang ke sana sebagai anggota dari Magic Tower yang tidak terikat dengan negara manapun. Iselin mengaku kalau ia hanya akan memeriksa segel kekaisaran dengan adil tanpa memihak siapapun. Dia bertanya, bagaimana bisa Caesar mendapatkan segel itu? Sejauh yang aku tahu, segel kaisar yang asli dimiliki oleh temanku, ucap Iselin. Caesar langsung terkejut dan bertanya di dalam hatinya, apakah ada segel lain selain miliknya dan juga milik Joshua? Iselin bahkan menggunakan kekuatan magic untuk menghalangi Caesar yang terlihat bingung di sana. Tentu saja para warga tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Iselin kepada pangeran. Mereka memanggil Knight untuk melindungi Pangeran Caesar. Theta meminta agar Iselin lebih sabar karena yang mereka hadapi adalah pangeran yang telah menyambut mereka dengan baik. Caesar kemudian berkata, tadi kau bilang bahwa kau tidak akan memihak dan memeriksanya secara adil. Dan kau juga mengatakan bahwa temanmu lah yang memiliki segel asli dan hanya diperuntukkan untuk kekaisaran Avalon. Apa tujuanmu ke sini? Memang memeriksa segelnya? Tanya Caesar. Sekali lagi, Iselin menegaskan bahwa segel yang asli selalu ada di tangan temannya. Jika kau tidak percaya, aku bahkan berani membuat sumpah mana, ucap Iselin. Hei, bagaimana jika segel yang ada di tangan temanmu itu adalah palsu? Memangnya siapakah teman yang sangat kau percayai itu? Tanya Caesar lagi. Secara mengejutkan, orang itu kemudian muncul dan berkata, akulah teman dari wanita itu. Rupanya Joshua lah yang telah datang di sana dan membuat semua orang yang ada di tempat itu langsung terkejut mengetahui kenyataan ini. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan pergerakan Joshua selanjutnya. Saat ini Joshua telah mendatangi batalion 11 dan 12 yang merupakan anak buahnya. Mereka sungguh terharu dan senang karena Kapten Joshua telah kembali dan akan membuat mereka berjaya lagi. Joshua meminta maaf kepada mereka dan Joshua menegaskan kalau dirinya tidak pernah melupakan para bawahannya itu. Mereka telah bekerja keras agar batalionnya tidak dibubarkan dan meminta kepada Joshua untuk kembali menjadi kapten mereka. Theta bertanya, apakah Joshua kembali hanya untuk menjadi kapten batalion saja? Jika kau sudah bisa kembali hidup-hidup dari perang nanti, kursi kekaisaran akan terjamin untuk Joshua. Jangan sampai kau membuat kami menunggu beberapa tahun lagi seperti kejadian sebelumnya, ucap Lord Theta. Tentu saja itu semua tidak akan terjadi lagi, karena sekarang kedua kekaisaran musuh sedang menargetkan tempat yang berbeda. Karena ini akan menjadikan lebih mudah, ucap Joshua. Sir Cain bertanya, apakah benar kedua negara musuh itu mengincar tempat yang berbeda? Ikarus pun mengiyakannya karena dia melihat dari gerak-gerik musuh mereka. Kekaisaran Swallow akan bergerak menuju Kekaisaran Avalon, dan Kekaisaran Hubalt akan melawan pasukan aliansi kerajaan-kerajaan. Kerajaan sekitar membentuk aliansi yang diperkirakan dipimpin oleh seorang raja.
Namun aliansi mereka tidak terlalu bisa bersatu dan kurang dalam bekerja sama, sehingga jika mereka diserang oleh kekaisaran Hubalt, maka mereka akan runtuh secara instan. Tapi untungnya di aliansi tersebut ada Flame Emperor di sisi mereka yang akan menambah kekuatan dari negara-negara aliansi. Flame Emperor adalah Knight of Prominence, pangeran terakhir dari kerajaan Teheran yang telah runtuh, yaitu Uravis. Menurut informasi yang Joshua tahu, Uravis ikut menghilang dengan kerajaan Teheran. Apakah dia masih hidup? Tanya Joshua. Ternyata Uravis masih hidup dan kerajaan aliansi berhasil merekrutnya. Tentu saja Uravis akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi mereka. Ikarus kemudian menyarankan kepada Joshua untuk segera melakukan pergerakan, karena mereka tidak tahu kapankah Hubalt dan Swallow akan melakukan serangan. Ikarus kemudian akan pergi dan tidak ikut ke medan perang, karena hanya akan menjadi beban saja. Namun dia akan pergi menemui keluarga Pontir. Joshua memuji Ikarus yang telah merencanakan banyak hal selama Joshua tidak ada. Joshua tentu menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada Ikarus. Joshua kemudian memerintahkan kepada Kain untuk pergi ke wilayah perbatasan sekarang juga. Teta menyarankan Joshua juga pergi saja bersamaan dengan Kain, karena masalah segel kaisar di istana akan diselesaikan oleh Iselin. Ternyata Joshua menunda keberangkatannya karena masih ada masalah yang belum diselesaikannya, ucap Joshua dengan wajah serius. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Pangeran Caesar yang sedang mengamuk di kediamannya setelah dipermalukan oleh Joshua pada pemeriksaan segel kekaisaran. Caesar bahkan kesal dengan Heimdall dan mencurigainya. Pangeran Kaizen kemudian tiba di sana dan menyapa Caesar yang sedang mengamuk. Caesar meminta kakaknya itu untuk pergi karena ia mengaku tidak mood untuk berbicara. Namun pangeran kedua datang ke sana untuk mengajukan sebuah kesepakatan. Seperti yang telah diketahui, perang besar akan segera terjadi, dan Joshua akan pergi menuju perbatasan untuk mencegahnya. Meski begitu, jika Joshua tidak bisa menghentikan musuh yang ingin menyerang kekaisaran ini, masa depan dari Avalon sudah pasti akan suram. Namun jika Pangeran Kaiser mengumumkan Joshua sebagai pangeran karena keberhasilannya nanti, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan Joshua. Entah perangnya berhasil dicegah ataukah tidak, kita sama saja tetap menghadapi risiko yang besar, ucap Kaizen. Caesar bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh kakaknya itu. Kau punya itu kan? Satu-satunya buku sihir kuno kelas 8 yang ditinggalkan oleh Evergrande kepadamu. Kalau kau mau menyerahkannya kepadaku, aku akan meminjamkan kekuatanku, ucap Kaizen. Caesar bertanya bagaimana kakaknya itu mengetahui tentang buku tersebut. Apa kau pikir aku hanya duduk diam saja selama ini? Kalau sudah menyangkut tentang informasi, aku tidak kekurangan apapun. Bagi seorang mage, buku sihir kelas 8 adalah suatu harta yang bahkan rela mereka tukar dengan keluarga ataupun jiwa mereka sendiri. Dengan buku sihir itu, aku bisa membuat Master Magic Tower yang baru memihak kepada kita. Setelah itu tidak akan jadi masalah segel kaisarmu itu asli atau palsu, ucap Kaizen. Caesar sebenarnya ragu-ragu cara itu bisa dilakukan, apalagi menawarkan buku sihir tersebut. Akan tetapi karena sang kakak begitu yakin cara itu akan berhasil, pada akhirnya Caesar pun menyetujuinya dan akan menyerahkan buku itu kepada pangeran kedua. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Joshua bersama dengan pangeran pertama dan Dr. Mbelin yang telah tiba di kamar Kaisar Markus. Joshua menyebut bahwa mereka hari ini akan memecahkan rasa penasaran mereka tentang keberadaan dari Kaisar Markus. Joshua menjelaskan memang hal ini sulit untuk dipercaya. Tapi ketika dia mencapai lantai terakhir Magic Tower dan diberikan hadiah, dengan hadiah itu, Joshua melihat keberadaan Kaisar Markus pada 3 tahun yang lalu.
Dia ada di sini, di ruangan ini, ucap pangeran pertama sambil melakukan sesuatu. Pangeran pertama sangat tidak percaya karena mereka telah mencari ke sudut tempat yang ada di sana dan tidak menemukan jejak apapun. Joshua mengatakan kalau mereka akan segera paham dengan kejadiannya. Bukan hanya melihat kejadian masa lalu, tapi juga ada hadiah lain yang diterima oleh Joshua, yaitu batu primordial Gaia, nama lain dari Memorial Stone, dan mempunyai kemampuan untuk melihat ingatan bumi secara sekilas. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Markus muncul di hadapan mereka. Sungguh kejadian ini sangat tidak bisa dipercaya. Itulah kekuatan dari Memorial Stone yang dapat memperlihatkan kejadian di masa lalu. Mereka saat ini sedang diperlihatkan kejadian di mana Kaisar Markus didatangi oleh orang yang mengincarnya. Nampak ada portal kegelapan muncul di kamar Kaisar Markus. Portal tersebut begitu besar dan menyeramkan. Pada kejadian itu, portal tersebut kemudian memenuhi ruangan Kaisar Markus. Kaisar Markus mencoba untuk menebas aura kegelapan tersebut di sana. Namun, pedang dari Kaisar Markus tidak dapat memberikan pengaruh sedikit pun. Dr. Mbelin dan Pangeran pertama terkejut bukan main melihatnya. Bahkan pedang dari seorang Kaisar Markus saja tidak bisa memberikan efek apapun. Tidak ada satu orang yang bisa melakukan hal semacam itu, kecuali dia adalah demon tingkat tinggi. Dua orang tiba-tiba muncul di belakang Kaisar dan menyebut pedang Kaisar mulai tumpul. "Kau sudah terlalu lama hidup di zaman damai ini," ucap seseorang yang bergelar Dark Emperor. Bahkan ada orang lain yang lebih mengejutkan Trembelin dan Pangeran pertama. Iya, dialah Duke Agnus yang datang bersama dengan Dark Emperor. Mereka bingung kenapa Duke Agnus ada di tempat itu bersama dengan Dark Emperor. 3 tahun yang lalu di dataran Kraden, bukankah dia telah tewas oleh 3 orang Nine Star? Oleh Dark Emperor, Bloodhaven, dan Martial Emperor. Joshua menyebut bahwa semua kejadian di hari itu telah direncanakan oleh Duke Agnus. Duke Trembelin bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Mungkin karena bantuan dari Dark Emperor. Mereka pasti telah membuat kesepakatan dengan Bloodhaven dan juga Martial Emperor pada waktu itu. Namun Joshua juga tidak mengetahui apa isi dari kesepakatan mereka. Duke Agnus membawa hampir semua pasukan Kekaisaran Avalon ke dataran Kraden. Pada waktu yang hampir bersamaan, Duke Trembelin juga meninggalkan Kekaisaran Avalon untuk menginvasi kerajaan lain. Duke Agnus meninggalkan semua pasukannya di dataran Kraden dengan memanfaatkan situasi Avalon yang penjagaannya sedang melemah untuk mengincar Kaisar Markus. Sebenarnya yang jatuh pada perangkap bukanlah Duke Agnus, melainkan Kaisar Markus. Kaisar Markus bertanya apakah Duke Agnus melakukan ini untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Duke Agnus dengan cepat bergerak menyerang Kaisar Markus. Dia tidak bisa terus hidup di langit yang sama dengan Kaisar Markus. Pertarungan yang sangat luar biasa terjadi di sana. Duke Agnus menyebut bahwa pendiri Kekaisaran Avalon yang memalingkan diri dari pasukannya dan menusuk jantung negara ini. Kaisar Brighton pertama yang bernama Rigveda. Kaisar bertanya, apakah kau datang bersusah payah ke sini hanya untuk membahas sejarah itu? Duke Agnus kemudian terpukul mundur oleh kekuatan dari Kaisar Markus. Dark Emperor kemudian bergerak dan mengeluarkan skill yang disebut dengan Binding of Darkness. Kaki dari Kaisar Markus kemudian terkunci oleh kegelapan dan tidak bisa digerakkan. Duke Agnus kemudian bersiap-siap untuk menyerang dengan kekuatan penuh sambil berkata, dan Raja Asgard terakhir yang dibunuh oleh Rigveda adalah leluhur dari keluarga Agnus. Itulah sejarah kelam dari terbentuknya Kekaisaran Avalon yang dipimpin oleh keluarga Brighton saat ini. Lihatlah betapa dahsyatnya serangan dari Duke Agnus kepada Kaisar Markus. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanakah kelanjutan pertarungan dari mereka? Apakah Kaisar Markus langsung tewas setelah menerima serangan itu?
Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.